Belum, dengan aja mungkin sayo nih. Hidup cai nenek-nenenan itu seperti suka duka, sehat sakit, kaya miskin, bahagia sengsara dan sebagainya tuh belum. Tergantung dari diri sendiri, bukan tergantung dari orang lain, juga bukan tergantung dari doa-doa cai itu. Jadi gitu. Coba aja nah, terus menerus cai berdoa, tidak pernah henti-henti, setiap hari, setiap malam, setiap jam, bahkan setiap detik hanya berdoa jadi terus tanpa cai berusaha atau berkarma. Saya yakin doa cai itu takkan terwujud. Sing ada pipis menggelembung langit, bahkan cai bisa mati sekarat. Dan mati sekarat. Terus yang makan-makan, ngungkul cai berdoa gen terus minum sing, manus sing, pula sing, kemudian sing, apa yang kan mati. Makanya hidup cai nenek itu bukan tergantung dari doa, tapi tergantung dari karma, dari perbuatan cai nenek. Gitu tuntunan ajaran agama Hindu iraga we. Berarti yang gitu mungkin cai ne kan pocol dari ini ragu mau bakti dari ini. Yang membakti itu sing sia-sia po. Teluung, tur arus itu. Tetapi pebedean berdoa. Melenan mau bakti aja berdoa. Melenan Yang mau bakti nanto pato teken sembahyang. Sembahyang itu pacinawang berasal dari kata kata mbah dan kata yang. so apa Satu berarti satu, mbah berarti jalan. yang itu Itu sebutan lain dari kata Tuhan. Jadi long sembahyang itu berarti satu jalan untuk menyatu dengan Tuhan. apa harus menyatu? Yang ngidang pangarus. Begitulah tuntunan ajaran agama Hindu. Karena tujuan hidup dalam beragama Hindu tawangki Apa? moksartem jagat ite ye caiti dharma. Untuk intinya moksa dan jagat ite. Moksa itu apa? Penyatuan atma kita dengan jiwa alam atau jiwa agung yang maha tunggal penjenawang. Yang iraga sebut tuh ide sang yang widi atau om atau brahman atau mokso itu juga bisa berarti kebahagiaan batin tuh loh. Menjaga itu apa? Untuk kesejahteraan fisik ada tubuh yang bersifat duniawi. Yang gitu raoseng cai apa menorang yang diragu mau saat membakti itu? Memuja dan memuji kemahabesaran Tuhan. Ucapkan puji syukur dalam hati dengan penuh keikhlasan dengan cara mengucapkan nama-nama suci Tuhan atau bahasa kewah nih Apa? nama samarana. Dalam Begawan Gita disebutkan jenanam japa ya jenasmi. Apa artinya itu? Di antara yatnya akulah japa yatnya. Pengucapan mantra sebagai salah satu bentuk persembahan yang sangat halus dan efektif. Jadi gitu. Karena getaran-getaran suara mantra-mantra itu adalah laksana api pembakar yang dapat menghanguskan samsara atau wasana. Bawang cai ini bodoh nih si kalung lu brakso di man cai ini misi masih kalau angon cai pamer pepaya sendiri. Apa kadang cai paling spiritual cai nak jelmu demen kadang dan tuh. Jadi cai kal tekun ucapang nama-nama Tuhan berbakti ke sangah menekan panglimo gen cai senten po. Cai ngalir dewa nanti liwat ke Jawa ke India cuma malu apean suat gitu kijulnya ngecil tas. Oh, nganggo sarana Banten tadi ngali Tuhan. Jadi tapi kalau cai melakukan bakti dengan persembahan sarana Banten itu tadi itu, tapi sesuaikan dengan kemampuan cai. Ingat hang, sesuaikan dengan kemampuan cai yang dilandasi juga dengan rasa ikhlas. Oh, apa harus ikhlas tuh? Harus. Kalau tidak ikhlas itu bukan yatnya, karena dasar yatnya itu pancing orang belum. Apa Ikhlas. nen malu? Dia ngirago harus meyatnya. Badak belum. Tujuan ragu beriatnya itu sebenarnya belum pengkinauan yang cai diajarkan untuk belajar melepas. Melepas apa? Melepas keterikatan, kepemilikan. Sesungguhnya cai sadar atau tidak itu belum. Apa yang cai punya suatu saat nanti pasti cai harus siap melepas. Begitu. Cai ngelah pipis, suatu saat pipis kan ngalahir cai ngelah, cai harus siap melepas.
Cai ngelah umah, suatu saat umah kan bisa wog, bahkan bisa hancur. Cai harus siap menerima situasi itu. Cai ngelah piana, suatu saat piana Cai ini bakal ngalahin Cai. Cai harus siap juga melepas. Cai ngelah soma, suatu saat soma Cai ini pun kan ngalahin Cai. Karena di alam maya beda ini semuanya tidak ada yang kekal. Jangankan soma, jangankan piana, jangankan harta kekayaan. Suatu saat nanti Cai pun harus siap melepas tubuh fisik Cai itu. Melepas singket. Cai harus pasrah dan ikhlas. Badan kasar Cai itu abo ke semono, tanam itu di semono, atau bor-bor kan kapin kompor kan yang mau brayon itu. Cai harus rela, harus ikhlas. Karena tubuh fisik Cai itu sebuah mati. Hanya songok bangkai, hanya Cai sendiri sebagai atma bersaarsir kama Cai itu yang mengantar Cai menuju perjalanan selanjutnya di alam niskala, tawang Cai. Makanya Cai bilang, segede-gede Cai maturan, tetapi di balik persembahan Cai itu meduk-duk permintaan, itu bukan niatnya yang sesungguhnya. Tadi gitu. Undang Cai malu para dewa ini turun, supaya turun dewa ini lantas, suut gitu, jak todong Cai lantas, para dewa bertaruh tuh kan segudang permintaan, segudang permohonan. Apakah itu madan ikhlas? Apakah itu madan niatnya? Apa buin Cai ngaturan banten karena ingin pamer ken tetangga, ken pisaga, aduh. Untuk madan raja si kayatnya aturan Cai itu dan tidak terlalu bermanfaat bagi perkembangan spiritual Cai itu. Berdoa itu apa? Ada negin supaya berdoa, pasti misi permohonan, pasti misi pengharapan, masih misi permintaan, bahkan kadang-kadang misi perintah. Pindahin Ken. Tuhan pindah Cai, ratu bertaruh kemit tiang, ratu menjago-jago tiang, Tuhan yang kaki dari sapam sini tuh. Ingatin belum? Lamun Cai ingin hidup Cai ini selamat, apikan ngabo awak, yang subuh luwung ben Cai ngabo awak, yang subuh luwung ben ciningkah awak, atau yang subuh luwung bekar mana waki, dodo aino, dojo misi nunasi jek Cai pasti man rahayu. Cai ngairah, nunas rahayu loh tuh, rahayu jep raga rahayu kan nunas Cai ngairahayu aja yang bisa, dicuci kamar rahayu, uli ongkong, ngerti Ci? Ngerti sih ngerti. Yang untuk itu waki ngerti. Tapi ada waki sih ngerti. Apa? Udah ngedil pedin tuh. Apa angon maya. Itu waki sih ngerti.